Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana belajarnya? Masih semangat kan? Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 5A. Muatan Bahasa Indonesia, materi gagasan pokok. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menentukan gagasan pokok dalam teks tulis. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian tahu pengertian gagasan pokok? Nah, waktu kelas 4 sudah dijelaskan gagasan pokok. Di kelas 5 dipelajari kembali. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Nama lain dari gagasan pokok adalah gagasan utama atau ide pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Gagasan pokok didukung oleh gagasan penjelas. Perbedaan kalimat utama, gagasan pokok, dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang menjabarkan gagasan utama. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi tema tersebut. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah mengembangkan atau menjelaskan ide pokok dan berupa uraian. Gagasan pokok sebagai inti paragraf terletak dalam kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif, akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif, biasanya ditandai dengan kata jadi, kesimpulan, demikian. Awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Tersirat pada setiap kalimat, yaitu kalimat-kalimat yang membentuk paragraf tersebut mempunyai kedudukan yang sama penting. Cara menentukan gagasan pokok, yaitu baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. 4. Tandai ide pokok dalam paragraf. Contoh gagasan pokok pada awal paragraf. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Maka, gagasan pokoknya adalah sistem gerak reptilia. Dan kalimat utamanya adalah reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Contoh gagasan pokok di akhir paragraf. Beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa disebut metamorfosis. Maka, gagasan pokoknya adalah metamorfosis. Dan kalimat utamanya adalah perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa. Contoh gagasan pokok awal dan akhir paragraf atau yang disebut dengan gagasan campuran. Saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang harus berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap. Misalnya tahap psikotes dan wawancara. Namun, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Maka, gagasan pokoknya yang ditandai berwarna merah, yaitu di awal dan di akhir paragraf. Cukup sekian dan penjelasan dari Ibu. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.